Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, ini kita gimana, Teh? Apa-apa ini? Jakarta kembali diguncang kenyataan pahit. Kota megapolitan yang tak pernah tidur itu, hari ini seolah lumpuh di hadapan kekuatan alam yang tak bisa dicegah. Banjir rob yang menerjang pesisir Jakarta Utara pada 21 Desember 2025 menjelma menjadi teror baru. Banyak yang bilang ini hanya siklus tahunan, hanya rob biasa, hanya genangan rutin di kawasan pesisir. Tapi nyatanya, apa yang terjadi hari ini jauh melampaui prediksi siapapun. Langit Jakarta terlihat gelap sejak pagi, namun tidak banyak yang menyangka bahwa air laut akan naik secepat ini, menerobos permukiman, menelan jalan raya, bahkan membuat banyak warga kehilangan kendali atas hidup mereka dalam hitungan jam. Pasar ikan, kawasan yang selama ini menjadi denyut ekonomi tradisional di Jakarta Utara, terlihat seperti zona kosong pasca bencana. Air laut naik setinggi betis orang dewasa, merangsek masuk lewat ganggang sempit, merendam dagangan, menghantam tempat penyimpanan ikan, mematikan mesin generator, dan membuat bau anyir ikan bercampur dengan bau air laut yang amis menyengat. Para pedagang terlihat kebingungan, beberapa hanya duduk termangu menatap kios yang tenggelam tanpa tahu harus mulai dari mana. Suara teriakan, suara panik, suara air yang menghantam pintu toko terdengar bersahut-sahutan. Hari ini bukan lagi hari berdagang, melainkan hari bertahan. Aktivitas benar-benar lumpuh. Banyak pedagang memilih meninggalkan harta mereka di belakang. Mereka mundur dari pasar dengan langkah berat, membawa anak dan istri melewati genangan air hitam yang bahkan sulit dipisahkan mana air rob dan mana air limbah. Lalu lintas di Muara Baru berubah total. Jalan raya yang biasanya padat dengan motor dan truk pengangkut hasil laut, hari ini menjadi kuburan kendaraan. Puluhan motor mogok berserakan. Mobil pribadi banyak yang terjebak. Banjir menyimpan mesin mereka hingga setengah roda, membuat pemiliknya pasrah menunggu air surut sambil berdiri di pinggir jalan tanpa kepastian kapan bisa bergerak kembali. Kamera amatir warga merekam momen dramatis ketika air laut menembus batas pesisir dan mengalir deras menuju kawasan Ancol. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak penonton tak percaya melihat betapa cepatnya air datang. Dalam rekaman itu terlihat ombak pecah di beton pemecah gelombang, lalu air mengalir masuk seperti sungai yang meluap liar. Bahkan beberapa kapal terlihat miring terkena dorongan arus tak wajar. Para nelayan yang biasanya tenang di tengah badai laut, kali ini justru tampak panik, memegang tali tambatan kapal sambil berteriak meminta pertolongan. Ombak kecil tampak menghantam lambung kapal, membuat air naik ke geladak, dan memaksa mereka berjuang menstabilkan posisi kapal agar tidak terbawa arus lebih jauh ke daratan. Di sisi lain, area depan Jakarta International Stadium tak luput dari bencana ini. Genangan air di jalur bawah jalan raya membuat pengendara terjebak berjam-jam. Banyak warga yang nekat menerobos banjir akhirnya menyesal ketika kendaraan mereka mati mesin tepat di tengah-tengah genangan. Beberapa mobil terlihat mengambang di satu sisi, perlahan bergerak mengikuti aliran kecil air yang menyapu trotoar. Polisi dan petugas lalu lintas berteriak dari tepi jalan, mengarahkan kendaraan agar menghindari area itu. Mereka menyarankan pengendara memutar jauh melalui jalan tol, meski tahu jalur alternatif itu menambahkan waktu tempuh berjam-jam. Situasi semakin memburuk ketika kabar mengejutkan muncul. Salah satu tanggul dilaporkan jebol, menyebabkan air bukan hanya naik dari bawah, tetapi menghantam dengan tekanan kuat dari sisi laut dan saluran air perumahan. Arus air masuk begitu cepat ke dalam area padat penduduk. Rumah-rumah sederhana pun berubah menjadi kolam. Ada warga yang tampak berusaha menyelamatkan perabotan, mengangkat kulkas, menggeser sofa, menggendong balita mereka ke tempat tinggi sebelum air merenggut semua barang berharga mereka. Tanggul yang jebol itu menjadi simbol rapuhnya pertahanan Jakarta di hadapan perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Air rob terlihat tidak berhenti meningkat selama beberapa jam, ditambah gelombang yang datang dari laut. Banyak warga yang tidak menyangka ketinggian air akan mencapai setinggi betis orang dewasa dalam waktu singkat. Beberapa penghuni kos di wilayah Ancol mencatat betapa cepatnya air masuk ke kamar mereka. Dalam rekaman yang tersebar, air awalnya hanya membasahi ujung lantai. 5 menit kemudian air naik sampai mata kaki. Dan ketika mereka kembali membawa bantuan manual seperti ember untuk mencegah air masuk, tiba-tiba permukaan air sudah berada di betis tanpa peringatan. Tidak hanya warga yang panik, para petugas pun rupanya kewalahan dengan situasi ini. Pemerintah Jakarta dilaporkan mengerahkan pompa portabel ke beberapa titik terparah untuk mencegah air semakin meninggi.
Pompa-pompa itu bekerja tanpa henti, mengalirkan air kembali ke laut. Namun, pasang besar membuat pekerjaan itu seperti memindahkan air di ember berlubang. Sebagian pompa bahkan sempat berhenti karena listrik padam. Di tengah situasi kacau ini, banyak warga yang mengkhawatirkan kondisi tanggul lain di wilayah tersebut. Pemerintah pun memantau kondisi tanggul selama 24 jam penuh. Mereka menurunkan tim teknik, tim pemantau permukaan laut, dan petugas evakuasi bencana ke titik-titik yang dianggap rawan. Namun warga tetap waspada. Mereka tidak berani tidur malam ini. Banyak keluarga duduk di depan rumah mereka sambil memandang jalanan yang kini berubah menjadi sungai. Mereka menunggu perkembangan, menunggu apakah air akan naik lagi, menunggu apakah mereka harus mengungsi, atau menunggu apakah laut akan menunjukkan belas kasihan. Di sosial media, gambar dan video kondisi banjir ini menjadi trending. Banyak netizen mengunggah komentar simpati, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan apa langkah jangka panjang pemerintah. Sampai kapan Jakarta seperti ini? Komentar seorang warga. Ada pula yang menyebut bahwa banjir rob hari ini adalah peringatan keras, bahwa kenaikan permukaan air laut mungkin sudah tidak bisa dihindari lagi. Mereka menyebut Jakarta sebagai kota yang tenggelam pelan-pelan di hadapan perubahan iklim global. Kisah dramatis datang dari sebuah keluarga di Muara Baru. Pasangan suami istri dengan 3 anak kecil terjebak banjir di rumah mereka. Air tiba-tiba datang saat sang ibu sedang menjemur pakaian. Ia tidak sempat mengangkat jemuran. Ketika ia melihat ke jalan, gelombang kecil air asin masuk dari ujung gang. Bersama suaminya, mereka segera menggendong ketiga anak mereka ke tempat yang lebih tinggi di lantai rumah mereka. Mereka duduk di atas meja makan sambil menunggu bantuan. Sambil bergetar menahan dingin, sang ibu memeluk erat buah hatinya, takut jika air naik lagi. Cerita seperti ini terjadi di banyak tempat, membuat banjir rob hari ini bukan sekadar berita, tapi luka sosial bagi warga pesisir Jakarta Utara. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, aktivitas pengiriman barang berhenti total. Kapal-kapal tidak bisa berlayar dan bongkar muat dihentikan. Banyak pekerja harian kehilangan pendapatan hari ini. Mereka hanya bisa menunggu. Para buruh pelabuhan duduk di pinggir dermaga sambil menatap air yang terus naik, membuat garis pembatas dermaga hampir hilang. Peringatan untuk warga Jakarta Utara telah disampaikan berulang kali oleh aparat desa dan pemerintah. Mereka meminta warga menyiapkan tas darurat, menyiapkan dokumen penting di tempat tinggi, dan tidak meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. Sebab potensi air naik kembali dalam beberapa hari ke depan sangat mungkin terjadi. Gelombang laut sedang tidak stabil, angin barat sedang kuat, dan fenomena cuaca hujan ekstrim di selatan Jakarta membuat risiko banjir berlipat ganda. Pertanyaan besar muncul, apakah ini hanya banjir rob biasa, ataukah ini tanda bahwa Jakarta semakin tenggelam? Fakta bahwa air laut hari ini mampu menerjang hingga ke depan JIS menciptakan ketakutan baru. Bangunan megah dan stadion bertaraf internasional itu tampak tidak berdaya menghadapi alam. Sejumlah ahli memperingatkan bahwa jika tidak ada penanganan serius terhadap kenaikan permukaan laut, maka banjir di Jakarta Utara akan menjadi agenda tahunan yang semakin parah. Banyak warga yang mulai berpikir untuk pindah, meninggalkan rumah yang mereka tempati selama puluhan tahun karena sudah tidak lagi aman untuk ditinggali. Namun yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa warga kecil menjadi pihak paling terdampak. Pedagang pasar kehilangan pendapatan, nelayan kehilangan pekerjaan, pekerja pelabuhan kehilangan aktivitas, anak-anak kehilangan kenyamanan. Dan di atas semua itu, Jakarta kehilangan rasa aman. Hari ini banjir rob bukan sekadar fenomena alam, melainkan pesan keras bahwa kota ini harus bersiap menghadapi masa depan penuh ketidakpastian. Semua mata kini tertuju pada langit Jakarta. Apakah besok air kembali naik, ataukah hari ini menjadi awal dari krisis yang lebih besar? Jakarta menahan napas, kota ini berdoa. Namun malam belum tiba, dan banjir rob sudah berbicara. Alam sedang memperingatkan kita. Warga hanya bisa bertahan, saling menolong, sambil berharap air segera surut dan kehidupan kembali normal. Tetapi dalam hati kecil mereka, ada ketakutan. Ketakutan bahwa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan.